warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi harramallahu asy-syifaa wa halala an-nikah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul di acara Walimatul Urs oleh adik saya Ikram bersama dengan kedua adiknya beserta dengan 3 pendampingnya yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu karena saya tidak kenal. Kebahagiaan kita pada siang hari ini adalah merupakan satu kebahagiaan khusus yang dirasakan oleh ketiga mempelai yang alhamdulillah duduk bersanding bersama di pelaminan pada siang hari ini adalah merupakan satu berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seyogyanya, hakikatnya sebuah pernikahan mesti disampaikan namanya nasihat perkawinan. Karena kenapa? Karena perkawinan bukanlah perkara yang biasa-biasa saja, yang menurut sebagian orang perkawinan hanya sebagian dari pelampiasan nafsu belaka. Tapi lebih daripada itu, perkawinan merupakan hukum syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabail waj'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu.
akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhan nas, jadi nakota pong Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, hai sekalian, hai iko yang asanna rupa tahu. Allah tidak berkata ya ayyuhalladzina amanu, iko yang asanna tumatappa, tapi Allah menginformasikan di dalam ayat ini hai sekalian manusia. Artinya apa? Kalau manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka ayat ini memberikan satu penegasan bahwa hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dari bangsa laki-laki dan kaum perempuan. Waja'alnakum syu'uban, lalu kemudian dari laki-laki dan perempuan Allah kemudian menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk laki-laki dan perempuan, lita'arafu, untuk saling kenal dan mengenal. Jadi bukan hanya kenal, tetapi saling mengenal. Artinya ada yang mengenal dan ada yang dikenal. Itulah namanya saling mengenal. Kaitannya dengan perkawinan, maka di dalam Islam diajarkan dengan ta'aruf. Bahasa agamanya tadi lita'arafu. Tujuan daripada ta'aruf antara calon laki-laki dan calon perempuan sebelum dia masuk ke dalam akad pernikahan, ya, sebelum diambil satu tali pernikahan, maka perlu namanya ta'aruf. Maka saya sendiri tidak setuju dengan adanya orang tua yang menjodohkan anaknya, ya, karena bahasa Al-Quran mengatakan lita'aruf, pasti tandai yolo topian. Minimal calon laki-laki dan calon perempuan, sang perempuan mengetahui minuman apa yang disenangi oleh calon suaminya nanti. Jangan sampai suaminya senang minum kopi, dibuatkan susu, atau sebaliknya. Nah, ini daripada pengenalan ta'aruf. Lebih daripada itu, baik calon laki-laki maupun calon perempuan, jangan hanya kalian saling mengenal saja. Makanya kalau kita sebagai laki-laki ingin mengenal atau meminang seorang wanita, jangan cuma kenal perempuannya saja. Itu keliru. Siapa yang harus kita kenal? Orang tuanya, saudaranya, keluarganya, ya, keluarga besarnya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Makanya banyak terjadi hari ini. Hari ini dia akad nikah, besok dia cerai di KUA. Kenapa? Tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan daripada konsep ta'aruf ini. Nah, kalau sudah saling mengenal antara satu sama lainnya, ayam itu tulita pau yang kelala nu Facebook sakinah mawaddah warahmah. Umbai sangat sakinah. Nah, sangat pihak kalau itu sangat sakinah sekali kena ingin nambah. Padahal kata sakinah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya dari kata masdarnya atau dasarnya sikin. Umbai sangat sikin, umbai sangat sakinah, pisau. Nasabatena pada tu pisau sola bangkung. Ya ke pisau le dipakai kalelek kaluku, insyaallah leto pisau tate palikan dete kaluku. Ya. Sama juga kalau parang dipakai iris bawang tidak tahu yang mana belahannya. Nah, belai pihak dua na sangat pura mau pihak-pihak. Karena kenapa? Bukan tempatnya. Nah, inilah pernikahan. Maka sering kita mendengar kata sakinah. Apa itu sakinah? Ya, almarhum
Waku Papa Aceh Saleh almarhum, mudah-mudahan Allah rahmati dia lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya jadi taman-taman surganya. Itu yang selalu saya kenang. Nah, tapi aku beting teh. Aku tanya aku sangat. Aku waktu nih siapa tahu. Sebelum kau menikah, kilale tidak dua. Kilale tidak dua. Kuku apa tahu? Nomor mesa rasanya. Semua pengantin baru mesti ngerasakan keisanga matumba rasanya malam pengantin baru. Tunggu masyarakat tahu. Tongan. Iya. Rasanya. Tetapi ingat, sejalan beriringnya waktu, kata bahasa sakinah, ya, sakinah ini, nikmat ini, rasanya ini baik dari laki-laki maupun perempuan hanya berlangsung berapa, 1 tahun 2 tahun. Kalau sudah punya anak mesti rasana sudah berbeda. Betul tidak? Betul. Tapi mau susi ke baru ke maanumi malaung itu malaung mo, ya, tidak sama lagi. Beda kalau baju baru dipakai, ya, dengan baju yang sudah lama. Mesti berubah tulisannya rasanya. Yaitu nak waku, ya. Nah kalau rasanya sudah berubah, sudah punya anak 2, 3, 4, sudah punya anak, istri kita sudah punya anak, alhamdulillah. Mesti rasanya tadi sudah berubah, itu sudah pasti, ya. Maka pindahlah kamu pada sifat yang kedua, yaitu mawaddah. Umat isanga mawaddah, jasa-jasana. Kalau rasanya sudah tidak terasa lagi, maka mingkilala kilako jasa-jasana to baineta indo anakta. Kalau ini yang selalu kita pegang, ini yang selalu kita yakini, maka insya Allah ia mau rumah tangga tak sakinah mawaddah. Tidak akan ada bahasa sule mau laku indoku, pasule mau laku indoku, sule mau laku indomu. Tidak ada lagi bahasa seperti itu. Karena kenapa? Rasanya sudah hilang, tetapi dia akan mengenang jasa-jasanya istrinya. Temo te indo pe aku tulingaragan na kopi kimilambi. Nah itu jasanya. Mana kondi? Iya, kado-kado bang Mira, ya. Pengantin lama rasa baru, insya Allah. Kemudian, ya, jadi dari kata sakinah mawaddah warahmah. Nah kalau kita sudah tua, maka sifat yang ketiga yang mesti kita pakai yaitu warahmah, ya. Warahmah. Apa ini warahmah? Saling merahmati satu dengan yang lain. Istri kita, suami kita bukan lagi seperti istri kita di awal-awal kita pengantin baru, tetapi istri kita, suami kita sudah dijadikan seperti saudara. Jadi susah mau ke masambai neki masamuaneki, ya. Nah kalau sudah begitu, insya Allah ini bahasa yang sering kita bilang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah bukan hanya diucapkan qabiltu nikahaha fulana binti fulan, bukan hanya diucapkan pada saat kita ijab kabul, tapi insya Allah ia to baineta diolino, insya Allah bainetamu duka mangka dio asunina pongalau ta'ala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada yang to bahasa pengantin lama. Saya sendiri tidak setuju namanya pengantin lama. Nah iya itu na budak to tulis itala saling menceraikan. Nah sahabat yang sama pengantin lama dan pengantin baru, ya. Sebenarnya pengantin lama dan pengantin baru itu beda tipis. Bedanya di mana? Rasanya, bu. Rasanya, ya. Maka namoi pira si pira-pira mi anak tak, tetapi perasaan kita kepada istri kita, kepada suami kita, perasaan selalu pengantin baru, maka insya Allah sampai kakek nenek kita akan seperti pengantin baru dengan istri dan suami kita. Betul tidak? Itu yang mesti ditanamkan, sehingga tidak ada lagi cemburu buta, ya. Karena kenapa? Saya ingatkan, hai kalian wanita, hai kalian para ibu, hai kalian para perempuan, ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya, ya, andaikan tidak ada Tuhan di dunia ini, andaikan tayang pong Allah taala idiolino, apa nak pong Allah taala, la amartu bin nisa antas juda li zauji,
maka akan aku perintahkan para wanita-wanita, para istri, para ibu untuk apa? Nasombato monena, ya, sujud di bawah kaki suaminya. Karena kenapa? Seorang wanita apabila dia belum diambil tali pernikahan, sang suami belum mengucapkan qabiltu nikahaha, maka dia ditanggung oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, ditanggung oleh kakak laki-laki yang tertua. Ya, maka jika orang tua sudah tidak ada, tapi saudara wanita ini punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ini boleh jadi wali untuk saudara perempuannya. Sister. Nah, apabila wanita ini sudah diambil nikah, sudah diikat dengan tali pernikahan, maka perwalian sang istri pindah kepada suaminya. Yang tidak apa Allah Ta'ala ngina, la amartu bin nisa antas juga lisauj, maka akan aku perintahkan para wanita-wanita ini untuk sujud menyembah suaminya. Saking makaramah atau isanga moneta. Sehebat apapun ibadata kita baine, sehebat apapun ya sumbajangta, puasata, tiap bulan kita naik umroh, ya, tetapi kita tidak memuliakan suami kita, kita muliakan itu wanita, ya, maka percuma tidak akan diterima amal ibadahnya, andaikan amal ibadahnya itu setinggi langit. Dan apabila dia mati, maka dia mati dalam keadaan totoraja. Bagaimana orang toraja kalau dikuburkan? Ya, ketika dia mati tidak disolati, tidak dimandikan, ya, begitulah kehidupannya seorang wanita yang mati durhaka karena suaminya. Maka taatlah kita ibu-ibu kepada suami kita, muliakan mereka. Jangan hanya saat mereka sehat kita cinta sayang kepada dia, tetapi saat dia tua, rawat mereka. Karena surga kalian wahai para wanita adalah di bawah telapak kaki suami kalian. Ya, kalian keluar rumah meninggalkan rumah tanpa izin suami kalian. Demi Allah, kalian mati di luar ditabrak motor, ditabrak mobil di kota, kalian mati seperti mati olok-olok. Karena kenapa? Suami kalian tidak ridho terhadap perbuatan kalian. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, saya tidak setuju yang mengatakan ada pengantin lama, ada pengantin baru. Ya. Tapi saya akan lebih setuju ketika kita berkata pengantin baru, meskipun istri kita sudah mempunyai 10 anak. Karena kenapa? Perasaan yang perlu kita bawa. Ya, sugesti pengantin baru itu yang perlu kita bawa. Saya sering berkata seperti ini kepada istri saya. Dengo mana sangat penting. Oh namo. Ya. Istri saya berkata, dengo mana sangat penting. Saya bilang, oh namo. Ya, orang pengantin baru duduk bersanding kita malam. Kita berbulan madu juga nanti malam. Begitu, ya, karena kenapa? Inilah bahasa-bahasa sanjungan kepada suami kepada istrinya, ataupun istri kepada suaminya, untuk membangun daripada sifat sakinah mawaddah warahmah. Ya, dan apabila ini terbangun, maka insya Allah, ya, insya Allah orang tua kalian akan bangga melihat kalian, ya, dan akan lebih bangga jika istri-istri, ya, istri bainemu tendi, ya, saudara Ikram, Iqbal dan Iksan, hari ini kalian duduk berenam, ya, didampingi oleh orang tua wali kalian, ya, mudah-mudahan kita doakan bukan hanya duduk bersanding seperti ini dunia, tapi istri juga kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Deeng tahu botting diolino istrinya di dunia, tapi dia hanya stop ketika batu nisan memisahkan mereka. Artinya apa? Di akhirat bukan lagi mereka suami istri. Dasarnya apa? Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, ya, kata Allah, innahu laysa min ahlik. Nuh, yaitu bainemu tanya bainemu. Umanaku apa Allah Ta'ala? Nada yang mau anakku dia tahu apa nak apa Allah Ta'ala? Tania bainemu. Karena kenapa? Istrinya tidak mau taat kepada Allah. Ketika banjir bandang datang, Nabi Nuh sibuk di atas kapal mencari istrinya bersama dengan anaknya Kan'an. Semua ABK ditanya, kau cari istriku beserta dengan anakku.
Begitu dicari di dalam kapal, dalam kamar, dek 1, dek 2, dek 3, keneti Allah tidak ditemukan. Begitu naik di atas anjungan, Nabi Nuh melihat istrinya ke bawah bersama dengan anaknya sudah dibawa arus air. Nabi Nuh berkata, "Kendek komai, latiling telino, latiling, wahai istriku, anakku karena naiklah di atas perahu." Apa kata istrinya? "Teh kumore kendek yo kapala." Nah sampai itu kapala amuga remang katiling duka. Lalangan aku buntu menyopa itu buntu na ya tewa ina sanga. Apa kata Allah? Naiklah di sini, dunia akan tenggelam. Allah menegur Nabi Nuh. Nuh, innahu laisa min ahlika. Nuh, ia to benemu diong, anakmu diong laisa min ahlika, tania benemu. Jadi bagaimana istri saya di akhirat? Nanti akan aku gantikan lagi istri yang lebih cantik daripada istrimu itu. Jadi iya toh batuanna ya, kita sebagai suami jangan kita taat sendiri saja, tapi parallu ipataadu kata baineta ya, karena bisa saja suami masuk surga, istri masuk surga tapi suami masuk neraka ya. Karena kenapa? Karena dosanya suami tidak ditanggung sedikit pun oleh istri, tapi dosanya baineta, dosa tai ya kita atau bainnya ibu-ibu ya, ditanggung dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, ditanggung oleh suami kita. Maka maapi sading kay pawangki, maapi sading kita dapat telinga. Karena kenapa? Karena ini merupakan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jamaah, oh jamaah, nakuate anu ngena 2 jam lama ceramah. Teh nama apa makan 2 kali kan? Yang nasihat kate, tu pakai trim. Itu pak ceramah ada apa menakuman di buku kami. Ya kita voting, pamula milam tu laku milam bite arna luar. Ya, teh luar karena kenapa? Pengantin baru. Ya, tapi kita doakan semua kita yang hadir di tempat ini, satu kata dari doa kita untuk ketiga semua yang ada di atas ini, yang ketiga saja. Tersinggung kami sangat tahu gitu. Semua yang ada di atas ini insya Allah menjadi bekal rumah tangga mereka menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Ya ini saja sebagai nasihat buat kita semua, wabil khusus buat nasihat bagi si pembicara. Ya, si pembicara tidak lebih pandai daripada yang mendengar, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini menjadi manfaat buat kita semua. Ingat, dunia ini hanya sementara, akhirat hanya hayalan. Ya, apa ada yang duka tahu kalau tidak percaya itu sangat akhirat. Mbailah mati tiga panglaman yang percaya itu di kuading sangat pengelola Ta'ala. Ya, ingat akhirat, dunia ini nyata telino. Ya, tetapi akhirat hanya cerita. Apa cerita banget itu ranaka, suruga, kaburu cerita nih. Tetapi ingat akan datang suatu masa, akan datang dewa tunna. Akhirat akan nyata. Akhirat nyata dibuka di depan kita. Sementara dunia hanya cerita. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Idza wajatum hatta yamini afan kasir. Sebelum saya tutup, saya juga mohon doanya buat kita semua. Apa ada temuting mang di pilaku doangan. Para luduka tuh Pak Ustaz di pilaku doangan. Pak Ustaz sangat tahu. Ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah minggu depan kami sudah akan bertolak ke Baru dulu ya. Ke Baru dulu, lalu kemudian melanjutkan perjalanan kami ke Kalimantan Utara ya, karena ini tuh ada kami dia tuh belaki ya, ini tuh ada kami dia tuh ada poki ya. Tapi insya Allah walaupun jasad kita berbeda, jasad kita berpisah, yakinlah bahwa tetap kita nyambung, tetap kita satu dalam doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah ya, tapi pasang kulako yang asal kita apa majarang nak ya, paling banyak 1 kali setahun kuliah ditondok ya, supaya lepadu kamu mangka pertanggungjawaban kulako pengala Ta'ala. Kuadeng paling ustaz silau dadeko na taebang na pangaje temay kapulona. Deng paling sang ustaz ini temay na taebang na denging padisangan temay kapulona rindenna. Dan suatu saat nanti nakutaneki pengala Ta'ala mapate yang masumbajang da lalu takoy kate na so na Pak Ustaz so masumbajang ya,
ingat nasabaya te pura kupawangki, dan insya Allah ia te ceramahku walaupun hanya 10 menit ya, tapi insya Allah ini sudah mewakili 1 tahun saya berdiri depan Bapak Ibu sekalian ya, karena inilah memang profesi saya. Jadi profesi utama saya itu adalah berdakwah ya, yang sering orang panggil ustaz. Kerjaan sampingan saya Pak Guru Nado SMP Negeri 1 Lumbis, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Saya juga penghulu ya, penyuluh di kantor urusan agama itu Mak Pakawing. Jadi itu jama-jamangku dia ya, makanya saya heran, saya tanya sama Ibu Haji, ada penurungan saya lihat di sini kalau ada acara-acara ya. Saya tidak tahu apa karena mohon maaf kalau ada dari KUA di sini, apa karena dari KUA ini tidak mau banyak cincongnya ya, banyak repotnya. Yang penting sudah nikah selesai pulang, ambil amplop terima pulang ya. Padahal yang mesti hadir dalam akad, sebelum akad nikah itu adalah nasihat perkawinan. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak yang mau menikah ini ada bekalnya mereka setelah gaun pengantin ini dilepas, ada yang diingat ya, minimal doa ya kita lama tanang-tanang, minimal doa yang diajarkan kepada calon mempelai atau kedua mempelai saat malam pertama. Jadi sekali lagi saya mohon doa restunya kepada kita semua, mohon doakan perjalanan kami dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, sehingga ada umur panjang kita bisa dijumpakan kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi, kalau ada umur panjang insya Allah si tamuki sudah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.